Ya, itu tadi hasil yang ditunggu-tunggu dan semalam diumumkan langsung begitu ya. Memang kemudian Lebaran sebagian saudara-saudara kita dilangsungkan pada hari ini hari Jumat dan juga sebagian lainnya pada hari Sabtu esok. Langsung aja kita coba akan bahas hal ini meskipun berbeda hari berlebaran Idul Fitri tapi ya kan. Kerukunannya harus tetap terjaga. Bagaimana hal itu terjadi? Nanti kita minta pencerahan langsung kepada Kiai Haji Holil Nafis selaku Ketua MUI bidang ukhuwah dan juga dakwah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai kebanggaan nih. Ya, ini ya. Siap mencerahkan kita semua ya. Seger. Seger ya. Alhamdulillah. Nah Pak Kiai, sebelum nanti kita bincang-bincang mencerahkan Arif Fadil yang agak tersesat ini. Nah kita coba dengarkan dulu nih Pak Kiai. Kita pantau laporan dulu Pak Kiai. Pantau dulu teman-teman kami. Ada Ikra Anggana di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta Selatan dan juga ada Andri Prasetya di Masjid Kauman Yogyakarta. Kita coba ke Ikra dulu yang berada di Pulau Mas saat ini ya Ikra. Ya, selamat pagi Amaria, Fadil dan juga pemirsa. Saya koreksi terlebih dahulu. Saat ini saya berada di Masjid At-Taqwa di PP Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di mana tadi kami sempat memantau situasi di sini. Memang masyarakat ini hendak melaksanakan sholat Idul Fitri, khususnya masyarakat Muhammadiyah ya, dan kami memantau dari awal tadi dari pukul 5:30 ini masyarakat sudah datang berbondong-bondong memasuki area universitas dan juga sekolah yang memang disatukan menjadi bagian masjid, di mana ini kapasitasnya terdapat kurang lebih sebanyak 5.000 jemaah. Namun jika kita lihat Ayah, Rivi dan juga pemirsa, ini sudah melebihi kapasitas dan bahkan bisa saja sampai ke jalan arteri yang ada di sekitaran Kebayoran Baru, Jakarta. Dan pemirsa, ini juga sholat Id yang dilakukan ini, seperti yang kita tahu terakhir kali perbedaan dengan Mabims atau sholat Idul Fitri yang ditentukan oleh pemerintah ini terakhir kali terjadi pada tahun 2011, artinya 12 tahun yang lalu. Dan juga berdasarkan informasi yang kami terima sampai saat ini kurang lebih terdapat 59 titik di DKI Jakarta yang menggelar sholat Idul Fitri 1444 Hijriah pada tanggal 21 April 2023 ini. Dan bisa disaksikan memang ini rencananya sholat Idul Fitri ini akan dilangsungkan pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, dan nanti rencananya akan dilanjutkan dengan tausiah, khutbah, dan nanti juga rencananya akan dilakukan agenda minalai dengan agenda silaturahmi dengan para pengurus masjid. Demikian Rivi, Ayah dan juga pemirsa, saya kembalikan ke studio. Baik, Ikra Anggana dari Muhammadiyah di Jalan Limau, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kita bergerak menuju Pulau Mas, Jakarta Timur. Ada Yohanes Leonardo. Informasi dari Anda, silakan. Mengandung arti melihat, tapi juga mengandung arti. Selamat pagi Arif dan Amaria di studio. Saat ini kami melaporkan langsung dari Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, di mana memang sudah berlangsung sholat Idul Fitri bagi jamaah Muhammadiyah sejak sekitar pukul 6.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Di mana sebelumnya memang sholat direncanakan pada jam 7 pagi, namun karena hujan yang mulai rintik-rintik membasahi di kawasan Jakarta International Equestrian Park Pulau Mas ini, membuat sholat dimulai pada pukul 6.40 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sedang berlangsung ceramah yang dilakukan oleh Din Syamsuddin yang merupakan Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, yang mana dengan tema mendaki jalan ketakwaan, meraih hidup berkemajuan. Di mana sholat yang hari ini berlangsung sejak pukul 6.40 waktu Indonesia Barat ini mulai memang dipadati oleh jemaah Muhammadiyah yang sudah berdatangan sejak pukul 5.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Maria. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo, informasi dari kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur. Dan kita langsung mungkin nanya ke Pak Kiai. Pak Kiai, kalau saya pribadi, saya merasakan tidak ada yang memang perlu didikotomikan. Gitu loh. Karena ini kan bicara soal prinsip dan keyakinan, kan begitu. Pak Kiai bagaimana memaknai ada yang memilih hari ini,
lalu juga ulil amri kita mengatakan hari Sabtu 22 April. Keyakinannya sama dan prinsipnya sama sebenarnya. Cuman metodenya yang berbeda. Metode berbeda. Keyakinannya sama-sama yakin 1 Syawal. Yang sekarang juga 1 Syawal, yang besok 1 Syawal. Ya. Yakin sama. Kemudian prinsipnya sama prinsip bagaimana menjalankan ibadah kepada Allah mulai dari Ramadan sampai berlebaran. Prinsipnya sama. Hanya metodenya yang berbeda, yaitu cara menentukan 1 Syawal itu berbeda. Teman-teman, saudara-saudara kita tidak ikut besok atau yang lebaran sekarang itu menggunakan metode wujudul hilal hakiki. Adanya bulan yang memang nyata gitu ya. Mau dilihat mau tidak, dia tidak peduli gitu ya. Kemudian ada saudara kita yang menggunakan ru'yah bil fi'li. Jadi hisab sebagai pengantar tapi patokannya ru'yah. Ada yang ketiga yang ini sekarang dikembangkan oleh pemerintah dan disepakati oleh Malaysia, lalu Brunei dan juga Indonesia dan Singapura disebut dengan Mabims itu ada kesepakatannya imkanur ru'yah 3 derajat, elongasinya 6,4. Jadi ditingkatkan gitu bagaimana? Iya, jadi kita merasa syafaq itu sinar dari ufuk itu ya, itu bisa kelihatan bulan kalau di atas 3 sesuai dengan kriteria global itu yang disepakati oleh Mabims itu juga dilakukan dan dipakai oleh pemerintah sekarang gitu lah. Kalau dipetakan dulu NU itu menggunakan ru'yah bil fi'li. Kalau pernah melihat ya sudah dulu tahun 90-an 92 93 ketika NU itu merasa melihat bulan lalu lapor pada pemerintah tidak mau menerimanya, NU lebaran duluan. Nah, pernah juga lebaran belakangan gitu. Bahkan zaman Gus tahun 2000-an itu pernah berbeda dengan pemerintah NU itu gitu. Nah, sekarang di Muhammadiyah ada kesepakatan mamanya dan juga yang ikut dengan Muhammadiyah bersama dengan Muhammadiyah tentunya adalah menggunakan wujudul hilal hakiki. Nah, metodenya yang berbeda, cara sholatnya sama semua yakinnya keyakinannya juga sama, cuman metodenya berbeda. Pak Kiai, cuman bagaimana kira-kira Pak Kiai bantu mungkin kita semua untuk menjaga hati kita tuh agar tidak tercederai gitu Pak Kiai. Contoh begini Pak Kiai, informasi ini kan beredar apalagi di sosial media. Muncullah itu, Saudi melaksanakan sholat Jumat 21. Amerika Serikat juga kesepakatan Muslim di sana Jumat. Lalu juga di beberapa negara-negara itu kayaknya langsung hati tuh kelihatan gimana ini gitu. Gimana Pak Kiai? Nah, saya berangkat dari fikih dulu ya. Di fikih ada namanya wahdatul matali, ada namanya ta'addudul matali. Wahdatul matali itu artinya seluruh dunia ini dalam satu pemantauan bulan hilal. Sehingga dimanapun dunia yang lebaran kita jadi satu lebaran, itu namanya wahdatul matali. Dan itu juga ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ada yang mengatakan ta'addudul matali, masing-masing negara itu bisa menggunakan ru'yah masing-masing untuk lihat bulan masing-masing. Ada yang mengatakan batasnya watas negara, ada yang mengatakan batasnya di mana malamnya itu yang ketemu, di situ berarti satu matla, satu tempat melihat bulan. Kami dengan Amerika kan memang sudah malamnya beda dengan siangnya gitu. Kalau nanti disamakan dengan di sana secara rasional kayaknya nggak mungkin deh. Karena kan kalau kita berangkat di sini Jumat sore, nyampe di New York itu bisanya masih Jumat pagi di sana, sehingga masih Jumatan lagi. Lalu sini berangkat setelah sholat Jumat, di sana sholat Jumat lagi. Kalau berangkat umumnya hari Jumat sore, nyampe sini Minggu, Sabtunya hilang. Kemudian sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh kemana kita? Apakah harus qadha kan gitu? Ini kan persoalan putaran waktu di mana bumi dipijak, di situ kita mengikutinya. Makanya ulama lebih banyak menggunakan namanya ta'addudul matali, beda dengan tempatnya. Oleh karena itu, kalau kita ngelihat kiblatnya, memang kiblatnya ke Mekah. Tetapi tidak semua waktu kita ngikutin Mekah. Zuhur kita nggak ngikutin Mekah, asar nggak ngikutin Mekah gitu kan. Oleh karena itu kita memang berkiblat untuk sholat yang ngadep ke sana. Tetapi waktunya itu tidak. Ya saya aja misalnya sama ayah misalnya gitu. Ya kan, Bang, kapan lebarannya? Ya saya bilang, ya kita ikut pemerintah besok gitu kan. Terus dia bilang ke saya, Saudi aja hari ini loh, Jumat loh gitu. Memang hati kita ini yang jadi agak ini gitu. Itu kan juga yang kemudian ramai juga kan di tengah masyarakat gitu loh. Jadi bagaimana kemudian kita sama-sama menguatkan diri bahwa ketaatan kepada ulil amri ini memang perlu dijaga gitu loh. Jadi pertama kita perdebatan itu menjadi satu yang produktif. Boleh berdebat sehingga masing-masing tahu dalilnya. Umpamanya ketika kita kenapa kok pakai hisab? Fa in qama alaikum faqdurulah. Kalau Anda mendung nggak bisa melihat bulan, nah bisa karena mendung, karena memang bulan nggak bisa dilihat, tidak imkanur ru'yah tadi, tidak bisa visibility. Untuk dilihat tidak bisa kelihatan. Atau kita menggunakan fakduru lah, perkirakan dengan ilmu hisab.
Oke. dan ilmu falak. Atau fakmilul iddata. Kan ada 2 hadis memang. Sempurnakan bilangannya 30. Ya monggo, mana yang mau diambil. Kalau kita perdebatan sampai tahu dalil, itu kan bagus. Orang awam yang nggak tahu menau pokoknya Jadi ikut tahu. jadi tahu. Tetapi kalau itu sampai pada emosi, Nah, di sini makanya kita, hati. Tenang, Vi. Nah. Tenang, Vi. Oh, saya sih tenang ya. Dijaga, Vi, hatinya, Vi. Sumbernya jelas kok. nah ketika kita bicara bagaimana cara toleransi pada orang lain, ini waktunya bahwa kita Ya. memang ini wilayah khilafiyah. Ya. Wilayah khilafiyah kita mentoleransi, kalau inhirafiyah kita amputasi. Artinya sampai ada penyimpangan beragama, menodai agama, itu harus diamputasi. Tapi selama itu dalam wilayah perbedaan, ya kita toleransi. Ini sebenarnya kita masih syahadatnya sama, Itu puasanya dia. sama. Ini hanya beda Niatnya waktu. juga sama gitu ya. Makanya kita jangan emosi dulu, tahan emosi. Kan latihannya Ramadan emosi. Iya, betul. Nah kita sudah latihan sebulan, masa di akhir kita nggak bisa lulus kan gitu kan. Ini sebenarnya ujian, Oke. makin bisa toleransi, sebenarnya Oke. pahalanya makin gede. Iya. Ini barangkali cobaan bagi kita, meskipun secara pribadi saya berharap satu saat metodenya ketemu. Ya. Nah, gitu. Itu harapan ya. Nah, Jadi benar-benar bareng semua gitu ya. Benar-benar semua. Tapi Oke, Pak berbeda pun tidak apa-apa sebenarnya, karena niatnya juga sama, keyakinannya pun juga sama. Baik. Kita lanjutkan nanti ya, Ustadz ya. Nah, kalau tadi ya kan kita lihat sudah sempat mendengarkan begitu ya di Yerusalem juga tadi kumandang takbir di sana terjadi. Kita coba lihat kalau di tanah air begitu pemirsa ya, bagaimanakah kondisi sholat Idul Fitri hari ini di daerah lainnya? Daerah mana hari ini, Arif Fadil? Banjar, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, kontributor kami sudah siap dengan laporannya. Adit. Ya, Arif dan juga Maria, saat ini saya berada di salah satu lokasi dari 4 lokasi yang disediakan oleh pengurus Muhammadiyah cabang Kota Banjar, Jawa Barat yang digunakan untuk sholat Idul Fitri. Salah satunya di kampus STIT Muhammadiyah di Jalan Hussein Kartasasmita ini, baru saja ratusan jamaah Muhammadiyah ini menggelar sholat Idul Fitri yang jatuh pada hari Jumat ini. Dan pengurus Muhammadiyah Kota Banjar ini memang menyediakan tempat-tempat tidak seperti tempat yang lain, yaitu berupa lapangan. Namun di Kota Banjar ini sholat Id digelar di beberapa lokasi, diantaranya di sekolah-sekolah, juga di kantor pengurus Muhammadiyah di Kota Banjar. Arif Fadil, Maria. Ya, sejauh ini paling tidak untuk di Kota Banjar Jawa Barat sendiri 4 ya tadi ya. ada 4 ya yang kemudian melaksanakan, dan sejauh ini apakah kemudian respon masyarakat di sana, ukhuwah, kebersamaan, kerukunan masih tetap terjaga ya di Banjar Jawa Barat? Ya, seperti yang dikatakan oleh Ketua Cabang Muhammadiyah, Saifuddin, meskipun jamaah Muhammadiyah sudah berlebaran hari ini, namun menegaskan kepada seluruh jamaah di Kota Banjar ini agar tetap menjaga kerukunan dan agar tidak demonstratif, yaitu makan atau minum di lokasi yang terbuka, karena menghargai jamaah yang masih berpuasa pada hari ini dan berlebaran pada esok hari. Maria. Ya, toleransi terjaga di menarik sana. nih. Menarik. Terima kasih banyak atas laporan Anda dari Banjar, Jawa Barat. Nah, Pak Kiai, lanjut nih Pak Kiai. Tadi kita lihat hari ini sudah ada yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Kita sudah dengar tadi ada takbir juga yang berkumandang. Ada yang bertanya Pak Kiai, kalau kemudian keyakinannya, misalnya katakanlah Lebaran hari Sabtu, ikut ulil amri pemerintah begitu ya. Bagaimana hukumnya saya berpuasa di hari Jumat ini? Kan sudah dengar takbir. Takbir. Sedangkan kan ada yang ada seruan yang berkata jika setelah mendengar takbir haram hukumnya untuk berpuasa. Itu dia. Kita kembali pada keyakinan masing-masing. Jadi kita di dalam beragama itu harus jujur pada diri kita sendiri dan Jujur pada diri sendiri. Diri sendiri. Dan jujur terhadap untuk melaksanakan keyakinan sendiri. Ya. Oleh karena itu keyakinan muncul karena 2 hal. Yang pertama karena tahu dalilnya tadi, melakukan kodifikasi, kemudian mereka melakukan telaah dan melakukan tarjih, artinya mengunggulkan salah satu mana pendapat yang mau diambil. Yang kedua, bisa bagi orang awam, tidak perlu tahu dalil, yang penting tahu orang. Saya ikut kiai ini, saya ikut imam ini, saya ikut organisasi ini, saya ikut pemerintah. Dan Boleh kayak gitu kan? Boleh, ini tingkatan namanya tingkatan muqallid. Yang pertama tadi tingkatan namanya muttabi, orang yang sudah ikut dan dia tahu tentang dasarnya. Ini tidak perlu tahu dasarnya, yang penting ikut orang yang dipercaya. Iya. Nanti dia akan, yang bertanggung jawab adalah orang yang diikutinya. Oleh karena itu kalau kita sekarang mau yakin ini Lebaran, ini sudah 1 Syawal, maka kita Ya, sholat haram. Sholat tadi sunnah sudah, sunnah. Dan haram untuk berpuasa bagi yang yakin. Bagi yang yakin hari Yang ini. yakin. Nah, Oke. karena saya yakin besok, saya puasa sekarang.
dengan sah itu ya Pak Kiai? Ya sah, mentoleransi saudara-saudara kita yang sedang berlebaran dan mereka juga berbuka. Saya senang tadi ngeliat di Banjar umpamanya mereka yang berlebaran pun tenggang rasa sama orang yang berbuka. Dihimbau ya kan? Dihimbau. Betul. Saya pikir bagus khotib yang begitu ya. Nah begitu juga kita yang berpuasa juga tidak harus atraktif lah, karena kita juga silent aja kan, orang puasa kan nggak ketahuan mana yang puasa mana yang tidak kan. Nah, oleh karena itu saya pikir ini ujian bagi kita, artinya latihan juga bagi kita bagaimana kita tenggang rasa dengan yang lain, baik yang Ramadan, yang Lebaran sekarang tenggang rasa dengan yang Lebaran besok, yang Lebaran besok juga tenggang rasa dengan yang Lebaran sekarang. Karena dua-duanya diperbolehkan oleh pemerintah, maka dua-duanya harus difasilitasi oleh pemerintah, kecuali dilarang. Pemerintah umpamanya menggunakan kekuatan, dilarang tidak Lebaran ngikuti pemerintah. Harus ikut saya. Harusnya nggak. Umpamanya pakai tangan besi. Wah. Nah, ya. Itu nggak baik karena itu udah paham agama dari ijtihadi gitu. Tapi seandainya menggunakan seperti itu, ya pemerintah nggak memfasilitasi. Tapi saya tidak berharap terjadi itu kan gitu. Nah, karena pemerintah memperbolehkan dan itu juga secara agama kita juga kita memperbolehkan. Sekarang kan beda-beda. Antara tadi banyak di Palestina, sekarang di Malaysia juga nggak Lebaran, ya kan di Brunei tidak Lebaran, Singapura juga tidak. Jadi kalau kita bicara bagaimana fenomena perbedaan ini, Australia bareng sama kita kok Sabtu juga. Sabtu juga. Jadi fenomena perbedaan ini adalah fenomena global, bukan hanya kita. Oleh karena itu berdasarkan keyakinan saja, keyakinan mana yang mau kita gunakan, yang mau kita amalkan, ya sesuai keyakinan. Maka yakin sekarang Lebaran haram berpuasa. Tapi yang yakin besok itu Lebaran wajib sekarang berpuasa. Wajib puasa. Oke, benar. Jadi gini, kalau bicara soal keyakinan sholat dan puasanya harus satu, bener ya? Harus satu. Tapi kalau keyakinan dapat angpaunya boleh 2 hari boleh ya? Nah, ini boleh dia dong. bahayanya. Sabtu boleh juga boleh. Nah, itu penting tuh. Tapi Boleh, Pak Fiar, Kiai, boleh nggak kita tutup nih diskusi dialog kita pagi ini? Kita baca doa sedikit gitu ya. Agar apa namanya? Puasa kita yang kita sudah jalani 29 hari, 30 hari ini berkah, lalu juga puncaknya nanti kita perayaannya di 1 Syawal juga kita dalam kondisi yang aman. Ya, dan sama-sama meraih hari kemenangan itu tadi, Pak Kiai. Monggo silakan. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'anna ya karim. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami dan kasihilah kami ya Allah dan rahmatilah kami ya Allah. Ya Ghaffar, Ya Razak, Ya Allah yang Maha Pengampun, yang Maha beri rizki, berikanlah kami rizki, Ya Allah. Iman dan Islam dan husnul khatimah. Rizki, Ya Allah, pergaulan, teman yang baik-baik, warga negara yang sejahtera, Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan jadikanlah, Ya Allah, kesehatan buat kami untuk melaksanakan ibadah kepadamu, Ya Allah. Berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami, Ya Allah, rizki, harta yang banyak untuk didermakan di jalanmu, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikan kami kerahmatan, berikan kami ya Allah kasih sayang, Ya Rauf, Ya Razak, Ya Allah yang Maha menerima segala amal-amal kami. Terimalah amal-amal kami, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah ya Allah dari solat-solat kami, terimalah ya Allah amal-amal baik ya Allah, terimalah doa-doa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tutuplah seluruh aib-aib kami ya Allah, tutuplah ya Allah dan ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dan berikanlah kami ya Allah derajat yang tinggi di sisimu ya Allah. Berikanlah kami kemampuan untuk berkiprah bermanfaat kepada orang banyak dan memberikan sesuatu yang baik bagi generasi berikutnya dan amal-amal baik untuk menghadap kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syur'al afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih banyak Kiai Muhammad Khalil Nafis atas paparannya, ujangannya juga. Bahkan doanya juga tadi langsung. Pendidikannya juga tadi. Apa kabar Indonesia Bagi? Terima kasih banyak Pak Kiai atas pencerahannya. Pas nih. Assalamualaikum baru. Assalamualaikum. Itu pas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.